Oke, sip, hati-hati ya. Nah, kalau menyimak diskusi kita dari beberapa bulan, ya berbulan-bulan yang lalu tentang apa itu kepemimpinan, apa itu leadership, eh, maka kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa ada 3 poin pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, yang pertama adalah dia harus punya visi, strategi. Jadi dia harus punya strategi untuk mencapai visi yang dia rencanakan. Lalu yang kedua adalah pemimpin itu, ya ini kalau kita lihat beberapa keluhan dari teman-teman ya, ternyata seorang pemimpin itu dituntut harus mempunyai level emosi yang stabil. Dia harus sudah mapan, dia sudah harus matang secara emosi. Jadi tidak lagi kita dengar, wah ini leader tapi meledak-ledak ya. Ini leader setiap kali ada masalah, yang pertama dilakukan adalah marah-marah, bukan cari solusi, bukan membenahi masalah, tapi yang pertama dilakukan adalah ngamuk-ngamuk, marah-marah ya. Cari siapa yang bisa disalahkan, cari kambing hitam ya. Ketiga adalah seorang leader itu harus punya komunikasi yang baik ya. Kalau menyimak diskusi kita beberapa waktu yang lalu terkait dengan kenapa kok banyak manajer yang gagal, banyak leader yang gagal, ternyata bukan karena dia tidak bisa memimpin anak buahnya, bukan karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, bukan karena dia tidak punya visi dan misi ke depan. Ternyata dia gagal karena dia tidak bisa mengkomunikasikan hal-hal yang seharusnya bisa disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang proper ya, baik itu ke atas, ke sesama lini leader maupun juga ke bawah, sehingga dia gagal menjadi seorang pemimpin ya. Jadi sekali lagi untuk jadi seorang leader, kesimpulan kita adalah seorang leader harus punya 3 hal. Yang pertama adalah dia harus punya visi dan strategi ke depan. Lalu yang kedua, dia harus mapan atau matang secara emosional. Dan yang ketiga adalah dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang leader. Pembahasan ini kan saya tutup dengan sebuah cerita dari sebuah negeri di Tiongkok. Jadi suatu saat seorang raja ini mempersiapkan putra mahkotanya untuk menjadi penerusnya di masa depan. Lalu dibawalah anak ini ke seorang biksu yang terkenal bijaksana untuk dititipkan dan belajar leadership ya. Jadi dia dipersiapkan jadi pemimpin di masa depan. Setelah itu ditinggal oleh orang tuanya. Nah, besoknya di hari pertama anak ini dipanggil oleh sang biksu, lalu diminta untuk bertapa di dalam hutan. Berjalannya waktu, bertahun-tahun berlalu, dia bertapa di hutan. Suatu saat orang tuanya datang, si raja ini datang untuk melihat anaknya. Lalu sang biksu memanggil si anak ini untuk keluar dari hutan, dari pertapaannya, untuk menghadap ke orang tuanya. Lalu si biksu ini tanya ke anak ini, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu lihat pada saat kamu bertapa? Si anak ini menjawab, pada saat saya bertapa, saya mendengar suara burung berkicau, dahan yang patah, suara binatang buas, suara petir, suara hujan. Lalu mendengar penuturan dari si anak ini, si biksu mangut-mangut, lalu dia sampaikan di depan ayahnya, si raja ini, agar anak ini masuk kembali ke dalam hutan untuk melanjutkan pertapaannya, karena bukan itu yang diharapkan oleh sang biksu. Lalu dengan langkah berat, dengan bertanya-tanya, si anak ini masuk kembali ke dalam hutan untuk melanjutkan pertapaannya. Sambil merenung di perjalanan,
dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang salah dari jawaban saya ya? Padahal itu semua yang saya alami dalam hutan. Lalu ketika sampai di pertapaan, dia mulai bertapa sambil mengingat lagi renungan dia di perjalanan. Lalu sampailah dia pada satu pencerahan. Jadi dia menemukan pencerahan pada saat pertapaan yang kedua. Lalu setelah mendapat pencerahan itu, dia kembali menghadap ke gurunya, ke biksu. Lalu biksu ini bertanya, nah apa yang kamu peroleh di pertapaan yang kedua ini? Guru, pada saat saya bertapa, saya bisa merasakan kelopak bunga yang mekar di pagi hari. Saya bisa merasakan jamur yang tumbuh setelah hujan. Saya bisa merasakan aroma tanah setelah hujan. Saya bisa merasakan aroma matahari yang bersinar di pagi hari. Saya bisa merasakan gemercik air dari kejauhan. Dan saya banyak memahami hal-hal yang selama ini tidak bisa saya lihat, tapi saya bisa rasakan apa yang terjadi. Lalu si biksu tersenyum, lalu dia katakan, "Nak, kamu kini sudah mengerti modal utama sebagai seorang pemimpin. Terkadang seorang pemimpin itu perlu untuk melihat lebih jauh. Jadi di dalam aksara Cina itu, kata mendengar itu adalah ting. Nah, ting itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah mendengar dengan telinga, yang kedua adalah mendengar dengan hati, ya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya mendengarkan dengan telinganya, tetapi juga bisa mendengarkan dengan hatinya. Terkadang ada karyawan kita yang dengan banyak masalah, dia ingin nangis, tapi dia tidak bisa nangis. Seorang pemimpin harus bisa melihat jeritan-jeritan itu. Terkadang karyawan kita itu mungkin ingin berteriak dengan ketidakadilan yang dia rasakan, tapi dia tidak mampu teriak. Seorang pemimpinnya itu harus bisa mendengar apa yang tidak tersampaikan, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai kepekaan nurani, ya, untuk merasakan apa yang anak buahmu rasakan. Kalau kamu bisa mendengar dan merasakan hal yang tidak terlihat dari anak buahmu, maka disitulah kalian akan menjadi pemimpin yang hebat.